Namaku Rina. Umurku udah kepala 4, tapi hidupku masih gini-gini aja. Sehari-hari aku kerja di warung kecil pinggir jalan, jualan gorengan sama es teh manis. Suami, udah pergi entah kemana sejak anakku meninggal 7 tahun lalu. Sejak itu, aku nggak pernah bisa tidur nyenyak. Setiap malam, aku selalu doa minta Tuhan kasih aku kesempatan ketemu anakku lagi, walaupun cuma di mimpi. Nah, sore itu, hujan deras tiba-tiba turun. Aku buru-buru beresin dagangan, takut basah semua. Di seberang jalan, aku lihat ada anak laki-laki duduk sendirian di bawah halte, bajunya basah kuyup, wajahnya pucat, dan matanya kosong. Entah kenapa hatiku langsung ketarik. Aku samperin dia. "Dek, kamu kenapa sendirian di sini? Mana orang tuamu?" Tanyaku pelan, anak itu diem aja, tatapannya kosong kayak orang hilang arah. Aku perhatiin wajahnya, ya ampun, entah kenapa rasanya kayak kenal. Ada sesuatu di matanya yang bikin dadaku sesek napas, gak mikir panjang, aku bawa dia ke warung, kasih handuk sama semangkok mie instan. Dia makan lahap banget, kayak orang udah lama gak makan. Hati kecilku bilang, anak ini pasti lagi kena masalah besar. "Namamu siapa, Nak?" Tanyaku pelan, setelah beberapa detik, dia jawab pelan, "Rafa, Bu." "Orang tua kamu di mana, Rafa?" Anak itu langsung nunduk, matanya berkaca-kaca. "Aku nggak punya siapa-siapa," jawabnya. "Dek, rasanya kayak ada pisau nusuk jantungku." Aku langsung peluk dia tanpa banyak tanya, entah kenapa, semenjak pelukan itu, perasaanku nggak tenang. Ada sesuatu tentang anak ini. Dia bukan anak biasa. Dan aku yakin, Tuhan ngirimin dia ke hidupku buat alasan besar. Malamnya, waktu aku bersihin bajunya yang basah, aku nemuin sebuah liontin kecil di saku jaketnya. Bentuknya unik, ada inisial RD di belakangnya. Dan anehnya, liontin itu persis banget kayak yang pernah dipakai anak sahabatku dulu, Dira. Dira itu anak pengusaha kaya raya yang katanya dulu anaknya hilang waktu umur 5 tahun karena persaingan bisnis keluarganya. Saat itu juga, jantungku deg-degan gak karuan. Apa mungkin ini anaknya? Atau, jangan-jangan, ada hubungan sama anakku dulu. Malam itu aku gak bisa tidur. Aku cuma peluk Rafa sambil ngelamun di sudut warung kecilku. Badai besar kayak mau datang, aku bisa ngerasain. Dan kayaknya, hidupku bakal berubah total mulai malam itu. Pagi itu, aku bangun lebih cepat dari biasanya. Mata bengkak karena semalaman gak bisa tidur. Rafa masih pulas di pojok warung, badannya meringkuk pakai jaket tebal yang aku kasih. Wajahnya damai banget, kayak anak kecil yang akhirnya nemuin tempat aman setelah lari sejauh mungkin dari neraka. Tapi pikiranku terus muter soal liontin itu. Aku pegang lagi liontin kecil di tangan. Bentuknya kayak huruf hati, warnanya udah agak kusam, tapi inisial RD di belakangnya masih kelihatan jelas. Rasanya kayak pernah lihat ini, tapi di mana ya? Aku nggak bisa tenang. Akhirnya aku telepon sahabat lamaku, Mbak Wati. Dia itu dulu asisten pribadi Bu Ratna, ibu dari Dira, anak pengusaha kaya raya di kota ini. Walaupun kami jarang kontak, aku yakin dia masih ingat soal kejadian anak hilang waktu itu. "Halo, Mbak Wati. Ini aku Rina, maaf ganggu. Aku nemuin anak kecil kemarin, dan, aku kayak pernah lihat liontin yang dia bawa. Aku bisa ketemu nggak, Mbak?" Suaranya di telepon langsung tegang, liontin. Bentuk hati. Ada huruf R sama D. Dek, bulu kudukku meremang. "Iya, Mbak, kok Mbak tahu?" Dia langsung ngajak ketemuan di warung depan pasar jam 10. Sepanjang pagi itu, jantungku kayak mau copot. Aku ngelihat Rafa lagi, dia udah bangun, matanya sembab tapi senyumnya tipis waktu aku kasih sarapan. Entah kenapa, makin lama aku makin sayang sama anak ini. Saat ketemu Mbak Wati, dia langsung ngeliatin liontin itu kayak nemuin harta karun. "Rin, kamu tahu nggak, ini liontin yang dulu dipakai sama anaknya Dira. Namanya Rehan. Dia hilang 7 tahun lalu gara-gara rebutan warisan keluarga. Ada orang dalam yang sengaja culik dia biar nggak jadi pewaris utama. Keluarganya nyariin sampai ke pelosok, tapi nihil, sampai sekarang mereka udah pasrah." "Rehan, Rafa," aku pelan ngucap. Mbak Wati angguk, "Bisa jadi dia. Tapi hati-hati, Rin. Kalau memang iya, kamu jangan asal kasih tahu siapa-siapa."
Masih banyak orang jahat yang dulu ngincer harta keluarga itu. Bisa aja anak itu masih diburu. Langsung merinding aku. Nggak ngangka anak sekecil Rafa punya masa lalu segelap itu. Dan yang lebih bikin aku shock, aku inget sesuatu. Dulu sebelum anakku meninggal, dia pernah main sama anak tetangga kaya yang suka main di kampung kami. Namanya, Rehan. Apa mungkin itu anak yang sama? Apa mungkin anak yang aku temuin ini adalah anak yang dulu pernah dekat sama anakku? Perasaan di dadaku kayak diaduk-aduk. Aku pandangin Rafa yang lagi duduk di pojok warung, dan tiba-tiba mata dia ketemu mataku. Ada rasa familiar yang gak bisa dijelasin, saat itu aku mutusin buat simpen dulu rahasia ini. Aku gak mau buru-buru. Tapi satu hal yang pasti, mulai hari itu, aku bakal jagain Rafa, apapun yang terjadi. Aku gak peduli siapa dia, dari mana asalnya, atau berapa banyak orang jahat di luar sana. Yang penting, dia anak baik. Dan kayaknya, Tuhan udah kirimin dia ke aku buat sesuatu yang besar. Sejak ketemu Mbak Wati kemarin, pikiranku makin gak tenang. Aku jadi was-was tiap melihat orang asing yang lewat depan warung. Entah kenapa, instingku bilang bakal ada yang nyari Rafa. Dan bener aja, kejadian aneh mulai muncul hari itu, siang-siang pas warung mulai rame, aku ngeliat ada cowok pakai jaket hitam duduk di seberang jalan. Dari tadi dia mantengin warungku sambil pura-pura main HP. Tapi gerak-geriknya aneh. Setiap kali Rafa keluar buat bantu-bantu beresin gelas kotor, mata orang itu ngikutin Rafa terus. Bikin merinding aku. Gak lama, cowok itu nelpon sambil bisik-bisik. Aku coba pasang telinga, tapi cuma dapat potongan kalimat, iya, anaknya di sini. Tunggu aba-aba. Dek, langsung lemes dengkulku. Aku buru-buru masukin Rafa ke dalam, pura-pura bilang warung tutup sebentar. Rafa, sini, nak. Jangan keluar dulu ya. Main di dalam aja, bantu ibu ngelipetin plastik gorengan, kataku sambil senyum padahal hati deg-degan setengah mati, anaknya nurut. Tapi matanya kayak nyadar ada sesuatu yang gak beres. Bu, itu orang siapa sih? Dari tadi liatin aku terus, tanya Rafa pelan, aku gak mau dia takut. Gak apa-apa, sayang. Mungkin orang itu nunggu jemputan. Udah, sini bantu ibu aja. Ujarku sambil elus kepalanya. Gak lama, Mbak Wati datang buru-buru, mukanya panik. Rin, kamu harus pergi dari sini sekarang juga. Orang-orang suruhan keluarga Dira lagi keliling cari bocah itu. Aku tadi dapat kabar, ada yang udah lihat anak itu di sini. Apa? Suaraku naik, keringet dingin langsung ngucur. Aku nggak bisa tinggalin warung ini, Mbak. Ini satu-satunya mata pencaharianku. Rin, dengerin aku. Nyawa anak itu bisa bahaya. Mereka nggak akan segan-segan ngelakuin hal buruk demi nutupin skandal keluarga mereka. Kalau ketahuan anak ini masih hidup, bisa jadi aib besar buat mereka. Aku kenal kelakuan mereka. Lebih baik kamu sembunyi dulu. Aku lemes. Di satu sisi aku nggak mau kehilangan Rafa. Di sisi lain, aku takut warungku diapa-apain. Tapi hati kecilku lebih milih jagain Rafa. Aku lihat anak itu, lagi duduk di pojok warung sambil main sendok, gak tahu apa-apa. Astaga, anak sekecil ini harusnya udah ada di rumah hangat, sekolah, bukan malah diincar orang-orang serakah. Akhirnya aku putusin tutup warung sore itu. Aku bawa Rafa ke rumah kontrakan Mbak Wati yang letaknya di gang belakang, lebih aman dan jauh dari jalan besar. Sepanjang jalan aku pegang tangan Rafa erat-erat. Aku nggak berani lepas, takut ada yang nyulik dia tiba-tiba. Malamnya, aku duduk di ruang tamu kontrakan sempit itu. Mbak Wati bikinin teh hangat. Rin, kamu yakin masih mau jagain anak ini? Risikonya gede banget. Kalau sampai ketahuan, nyawa kalian bisa melayang. Aku ngelirik Rafa yang udah tidur pulas di dipan kecil. Aku senyum getir. Mbak, aku nggak tahu kenapa, tapi kayaknya anak ini emang dititipin Tuhan buat aku. Setelah anakku pergi, aku ngerasa hampa. Dan sekarang, aku ngerasa hidupku balik lagi. Aku nggak bakal ninggalin dia, apapun risikonya. Mbak Wati diem. Matanya berkaca-kaca. Baiklah, Rin. Kalau itu keputusanmu, aku bakal bantu sebisaku. Tapi kamu harus hati-hati. Orang-orang itu kejam. Mereka pernah buang anak sendiri demi rebutan harta. Jangan sampai sejarah kelam itu keulang lagi. Aku angguk.
Malam itu aku peluk Rafa lebih erat dari sebelumnya. Aku bisik pelan di telinganya, ibu nggak bakal biarin siapapun sakitin kamu, nak. Ibu janji. Pagi itu, matahari belum nongol, tapi aku udah kebangun gara-gara mimpi aneh. Dalam mimpi itu, aku lihat anak kecil lari di lorong gelap, dikejar orang pakai topeng hitam. Anak itu teriak-teriak minta tolong, terus tiba-tiba jatuh ke pelukanku. Pas aku lihat wajahnya, Rafa. Aku langsung kebangun, keringat dingin ngucur di pelipis. Rasanya nggak enak, kayak ada sesuatu yang bakal kejadian hari ini. Pas aku bangun, Rafa udah duduk di depan rumah kontrakan kecil Mbak Wati. Dia lagi mainin liontin yang kemarin aku temuin. Entah kenapa, tatapannya kosong banget. Aku duduk di sebelahnya, pegang pundaknya. Kamu kenapa, sayang? Mimpi buruk ya? Dia angguk pelan. Aku mimpi ada orang jahat mau bawa aku pergi. Dia manggil-manggil nama aku, tapi bukan Rafa, dia manggil aku Rehan. Dek, lagi-lagi jantungku kayak mau copot. Jadi bener, firasatku nggak salah. Anak ini bukan Rafa, dia Rehan, anak sahabatku yang dulu hilang karena persaingan bisnis keluarga kaya itu. Aku belum sempet ngomong apa-apa, tiba-tiba Mbak Wati datang buru-buru, bawa tas kresek isi amplop coklat tebal. Rin, aku dapet ini dari orang lama yang dulu kerja di keluarga Dira. Dia nemuin dokumen lama di gudang rumah tua mereka, isinya tentang penculikan anak Dira 7 tahun lalu. Dan lihat ini, dia buka amplopnya. Di dalamnya ada foto anak kecil pakai liontin hati. Persis kayak Rafa waktu kecil. Gila, wajahnya nyaris nggak ada bedanya. Aku gemeteran megang foto itu. Ya Allah, beneran dia, bukan cuma itu, kata Mbak Wati sambil buka selembar kertas tua. Ini bukti siapa dalang di balik penculikan itu. Ternyata bukan orang luar, tapi pamannya sendiri. Om Erwan. Dia yang ngatur semuanya biar anak ini hilang dari daftar pewaris perusahaan keluarga. Astaga, itu orang yang sekarang megang semua bisnis keluarga kan. Yang katanya baik banget di depan, tapi licik di belakang. Iya, dan kabarnya, Om Erwan dapat info kalau Rehan masih hidup. Makanya orang suruhannya mulai gerak lagi. Aku langsung peluk Rafa. Badanku gemeteran. Ya ampun, nak, kamu udah ngalamin ini semua sendirian selama ini. Kamu anak baik, kamu kuat. Rafa pelan-pelan nyender di pundakku. Dia peluk aku balik. Aku takut, Bu. Aku nggak mau diambil orang. Aku mau sama ibu aja. Duh, hati mana yang nggak meleleh. Seketika aku ngerasa kayak dapet anakku lagi yang dulu udah pergi. Ibu janji, nak, nggak akan ada yang bisa bawa kamu pergi dari ibu. Kita lawan bareng-bareng. Hari itu juga aku mutusin satu hal besar. Aku nggak bakal lari lagi. Aku bakal cari cara biar kebenaran ini keluar, biar Rehan dapat haknya, biar orang-orang jahat itu ngerasain akibatnya. Dan yang paling penting, aku bakal jagain anak ini sampai titik darah penghabisan. Malamnya, di ruang kontrakan, aku, Mbak Wati, sama Rafa ngobrol pelan. Kita bikin rencana. Besok aku bakal bawa Rafa ke rumah lama keluarganya buat nunjukin bukti ini. Sekalian cari saksi yang dulu tahu kejadian sebenarnya. Resikonya gede, tapi aku udah siap. Demi Rafa, demi Rehan, demi anak yang udah Tuhan titipin ke aku. Pagi itu hawanya beda. Langit mendung kayak pertanda bakal ada sesuatu yang gede kejadian. Aku, Mbak Wati, sama Rafa udah siap dari subuh. Tas kresek isi dokumen, foto, sama liontin udah aku masukin ke kantong jaket. Rafa pakai topi sama masker biar nggak gampang dikenalin orang. Kami bertiga jalan kaki lewat gang-gang kecil, ngehindarin jalan besar. Soalnya aku tahu, pasti orang-orang suruhan Om Erwan itu masih nyebar nyariin Rafa, nggak nyampe sejam, akhirnya kami sampai di depan rumah tua yang dulu katanya rumah keluarga Dira. Bangunannya udah nggak keurus, cat temboknya pudar, halaman dipenuhi rumput liar, jendela-jendela kusam kayak mata tua yang ngintip dari kegelapan. Tapi anehnya, gerbangnya terbuka. Dan di dalamnya kayak ada bayangan orang bolak-balik. Aku langsung waspada. Bak, yakin kita masuk? Jangan-jangan mereka udah nungguin, bisikku, Mbak Wati ngangguk pelan. Harus, Rin. Kita nggak bisa mundur. Kalau kita kabur terus, Rehan bakal dikejar seumur hidup. Hari ini kita buktikan kebenarannya. Akhirnya kami pelan-pelan masuk. Rafa aku gandeng erat.
Di dalam, bau apek campur debu langsung nyerang hidung. Dinding-dindingnya penuh foto-foto lama, termasuk foto Dira kecil sama Rehan waktu masih umur 5 tahun. Astaga, wajahnya benar-benar mirip Rafa. Aku neken dada, nahan emosi. Rafa ngelirik fotonya pelan. Itu aku ya, Bu. Dia nanya pelan sambil matanya berkaca-kaca. Aku cuma bisa angguk. Iya, nak, itu kamu. Tiba-tiba dari balik ruangan, muncul seorang pria tua. Jalannya agak pincang. Pas dia lihat Rafa, matanya langsung merah, kayak ngeliat hantu. Rehan, ya Tuhan, kamu masih hidup, siapa dia, Mbak? Tanyaku pelan, Mbak Wati langsung bisik, itu Pak Rudi. Dulu supir keluarga sini. Dia satu-satunya saksi mata waktu penculikan itu terjadi. Tanpa basa-basi, Pak Rudi langsung cerita. Saya dulu diem karena diancam sama Om Erwan. Tapi hati saya nggak tenang, Bu. Waktu itu saya lihat sendiri anak ini dibawa pergi sama anak buah Om Erwan. Ditinggalin di hutan pinggiran kota. Tapi saya takut ngelapor karena istri saya sakit parah. Mereka ancam kalau saya buka mulut, istri saya bakal dihabisin. Saya minta maaf. Pak Rudi nyekik suara sambil nangis. Aku peluk dia pelan. Udah, Pak. Yang penting sekarang Bapak bantu saya buktikan kebenaran ini. Kami kumpulin semua bukti, dokumen, foto, liontin, sama kesaksian Pak Rudi. Tapi belum sempat kami keluar dari rumah tua itu, tiba-tiba suara motor berhenti di luar. Ada 3 orang pakai jaket hitam masuk. Wajah mereka serem, mata tajam kayak binatang buas. Aku langsung ngelindungin Rafa di belakang badan. Sini bocahnya. Salah satu dari mereka teriak, astaga, rasanya jantungku bener-bener copot. Aku langsung dorong Rafa buat lari ke belakang rumah, sementara aku sama Mbak Wati dan Pak Rudi ngadangin mereka. Jangan sentuh anak itu. Kami udah tahu semua kebusukan kalian. Teriak Mbak Wati, salah satu dari mereka nyeringai. Udah tahu ya? Bagus. Sekalian kita beresin sekalian biar nggak ada yang buka mulut. Suasana makin panas. Aku udah nggak peduli nyawa lagi. Yang penting Rafa selamat. Saat itu aku tahu, apapun yang terjadi, aku nggak boleh kalah. Luka lama ini harus selesai malam ini juga. Aku tahu, hari itu bakal jadi hari paling gila dalam hidupku. 3 orang suruhan Om Erwan makin dekat. Wajah mereka kayak orang nggak kenal ampun. Satu pegang besi, satunya bawa golok kecil, yang satunya lagi cuma nyeringai sambil ngeluarin HP, kayak mau ngabarin bosnya kalau bocah itu udah ketemu. Aku buru-buru dorong Pak Rudi sama Mbak Wati ke pojok. Pak, Mbak, jaga Rafa. Saya tahan mereka sebisa saya. Teriakku, aku pegang kayu tua di pojokan, sisa gagang sapu rusak. Tangan gemeteran, tapi hati kebakar. Gue udah lama hidup di bawah tekanan, ngubur luka, sekarang saatnya gue lawan. Salah satu dari mereka nyerang duluan, nibasin besi ke arah aku. Aku sigap ngelak, walau kena sedikit di lengan. Sakitnya ngilu, tapi gue tahan. Kayu di tangan langsung gue hajar ke kaki orang itu sampai dia jatuh. Satunya lagi nyamperin, baru mau nyabet golok ke aku, tiba-tiba terdengar suara keras. Berhenti. Semua langsung nengok. Dari pintu rumah muncul Dira, sahabat lamaku, yang sekarang udah jadi wanita pengusaha sukses. Di belakangnya ada polisi, beberapa orang dari media lokal, dan Om Erwan. Muka Om Erwan langsung pucet kayak mayat hidup. Ternyata Dira udah curiga selama ini soal pamannya, dan setelah dapat kabar dari Mbak Wati semalam, dia langsung gerak. Semua bukti, dokumen, foto, liontin, dan kesaksian Pak Rudi dibawa ke polisi. Pak, itu anak saya. Itu Rehan, anak saya yang dicuri 7 tahun lalu. Teriak Dira sambil lari peluk Rafa yang udah gemetar di pojok. Rafa pelan-pelan nangis, dia peluk balik. Mama, aku kira aku udah nggak punya siapa-siapa. Gue yang denger itu langsung mewek. Air mata netes kayak nggak bisa dibendung. Akhirnya Rafa bisa ketemu ibunya lagi. Dira peluk gue juga. Rin, makasih kamu udah jagain anak saya selama ini. Saya nggak bakal pernah bisa balas kebaikan kamu. Polisi langsung nyeret Om Erwan sama anak buahnya. Wajah Om Erwan ketakutan, nggak ada sisa angkuhnya lagi. Kamu bakal bayar semua ini di penjara. Bentak Dira. Gue cuma diem,
Ngelihat semua itu kayak mimpi. Dendam lama akhirnya lunas. Luka yang selama ini ngendap di hati gue juga ikut terobati. Akhirnya, setelah 7 tahun terombang-ambing, Rafa balik ke keluarganya. Tapi sebelum pulang, dia peluk gue kenceng banget. Bu, meskipun aku udah balik ke mama, aku tetap anggap ibu sebagai ibu aku juga. Boleh kan? Boleh banget, nak. Kamu anak ibu selamanya. Gue peluk dia balik, air mata ngucur deras. Malam itu, di bawah langit mendung, gue lihat Rafa pergi bareng Dira. Gue senyum kecil. Gue tahu hidup gue bakal sepi lagi. Tapi nggak apa-apa. Karena kali ini, anak yang dulu gue sayangin udah nemuin rumahnya. Dan gue nggak nyesel udah jagain dia sampai titik terakhir. Karena ternyata, di balik luka dan dendam, masih ada hati seorang ibu yang nggak pernah bisa bohong.